Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah dalam keadaan sehat. Ya, tetap jalankan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ya, untuk minggu ini materinya adalah pertumbuhan tubuh remaja. Ya, Bapak akan putarkan video, nanti anak-anak maksudnya disimak ya, dari awal sampai akhir. Ya, silakan disaksikan videonya. Perkembangan tubuh remaja. Yang kita bahas, yang pertama tujuan pembelajaran. 1. Memahami pertumbuhan dan perkembangan remaja serta faktor yang mempengaruhinya. 2. Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan remaja serta faktor yang mempengaruhinya. Berikutnya pengertian pengembangan, yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Apa itu remaja? Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor pembawaan. Dan yang ketiga, faktor luar. Faktor keturunan artinya apabila orang tuanya besar-besar, kemungkinan sekali anak-anaknya juga besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Faktor yang kedua, faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya, seperti busung kepala atau hydrocephalus, bibir cumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Yang ketiga, faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan, sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keadaan gizi. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan. Dan faktor yang ketiga adalah rangsangan. Yang pertama, faktor keadaan gizi, di mana kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan. Faktor yang kedua, gangguan kesehatan. Di sini apabila anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula perkembangan tubuhnya. Faktor yang ketiga, rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga jasmani akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Nah, itu tadi sedikit ya materi tentang pertumbuhan tubuh remaja.
Ya, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, bisa langsung kepada saya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, saya doakan mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah dalam keadaan sehat. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, kemudian makan makanan yang bergizi ya ketika berbuka atau ketika sahur. Ya, dan lakukan olahraga minimal ya 15 atau 10 menit untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya terjaga dengan baik. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.